Terima kasih Anda masih bersama kami Mirsa. Kita lanjutkan untuk berdialog bersama dengan narasumber yang ada di studio untuk memberikan tanggapan mereka soal jalannya debat pamungkas hari ini. Pada malam hari ini saya ke Bung Aceh terlebih dahulu. Komentar Anda soal jalannya debat pada malam ini. Saya kira dari apa yang disampaikan oleh, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Pertama, seperti biasa Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin saling melengkapi. Dengan kemampuan Pak Jokowi yang memaparkan berbagai prestasi ya dari pemerintahannya beliau, terutama saya kira apa yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai ekonomi bukan hanya kualitas pertumbuhan semata, tetapi ini upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, dan itu dilakukan dengan cara bahwa pertumbuhan ekonomi sekalipun di tengah pelambatan ekonomi, tetapi telah membangun sebuah pemerataan ekonomi, dan itu adalah ekonomi keadilan sesuai dengan konstitusi kita. Yang kedua, kembali bahwa Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf juga menyampaikan tawaran-tawaran program yang solutif ya terhadap penyelesaian ke depan ya setelah satu periode menyampaikan soal infrastruktur, maka ada hal-hal yang ditawarkan untuk pemerintahan ke depan. Dan itu saya kira sesuatu yang lebih konkret, simpel, dan saya kira mudah dipahami oleh masyarakat. Termasuk menyampaikan 3 kartu tersebut. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kartu Indonesia, kartu prakerja, dan kartu sembako murah. Kang Eki? Prabowo Sandi berhasil meyakinkan masyarakat publik bahwa ya di Indonesia ini sudah terjadi ketidakadilan ekonomi, dan dia punya keyakinan bahwa kita harus mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat seluruh Indonesia. Kedua, pesan bahwa Indonesia harus berdaulat, janganlah Indonesia ini menjadi negara yang justru diserbu dengan barang-barang impor. Ya. Semua impor, mulai dari beras impor, buah-buahan impor, barang industri impor, barang rumah tangga impor, kita harus bisa berdaulat di negeri sendiri. Yang ketiga adalah mengkritisi selama 5 tahun pemerintahan Jokowi ini, ya pesannya adalah Anda kerja ngapain kira-kira begitu. Ya, contoh misalnya tentang ekonomi syariah, dari dulu selama 5 tahun ini tetap di angka 5%. Dari dulu masalah fundamental ekonomi seperti defisit neraca berjalan, neraca perdagangan kita masih juga defisit yang cukup melebar. Dari dulu tax ratio masih dikira 11%. Jadi sebetulnya message-nya seperti itu. Ada harapan baru. Ya, debat ini kalau kita evaluasi secara keseluruhan adalah debat pamungkas memang terakhir untuk meyakinkan undecided sama strong atau swing votersnya. Ini menurut saya panggung ini harapan kita memang di awal sangat tinggi ekspektasi ini dikuasai oleh Pak Prabowo Sandi karena ada Pak Sandi yang menguasai soal ekonomi, soal keuangan, kesejahteraan sosial, dan seterusnya. Cuma memang saya melihat ekspektasi itu tidak tercapai sepertinya untuk mengambil undecided yang 7% ini. Nah, tetapi alhamdulillah itu saya lihat ada Sandi mengambil peran itu, menutupi di akhir menggunakan bahasa yang, karena apa? Bahasa yang digunakan Pak Prabowo itu agak sulit dioperasionalkan karena agak lebih ngawang-ngawang lagi, artinya bahasa rakyat itu beda dengan bahasa kelas atas. Nah, menyederhanakan bahasa itu supaya mengambil simpati, chemistry, mengambil mood atau sentimen rakyat itu harus diambil. Nah, Sandi bisa menutupi itu, bisa mengambil peran itu dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yaitu kalau misalnya sembako mahal, pilih tusuk Prabowo Sandi. Kalau lapangan pekerjaan susah, pilih Prabowo Sandi. Itu kan bahasa yang sangat berulang-ulang dan itu disederhanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat bahasa yang digunakan Pak Jokowi, tetap ada yang istilah-istilah yang menarik. Misalnya istilah Mobile Legend, game anak milenial dan yang lain-lain. Jadi istilah-istilah itu digunakan, dan Pak Jokowi saya pikir dia tetap pada stay in karakter dia. Dia sesuai dengan dia tetap di karakter dia, lebih tenang, tidak lagi menyerang. Sementara Pak Prabowo tetap dengan semangat dia soal ekonomi ini. Cuma memang mereka kembali tampil otentik. Masing-masing kembali ke jati diri mereka. Kalau di awal kan ada peran aktor yang tertukar. Nah, cuma lemahnya memang sang penantang gagal kemudian
melihat titik lemah dari incumbent. Ini yang saya sangat sayangkan. Baik. Padahal itulah waktu momentum bagi mereka untuk membuat serangan mematikan. Saya pikir tidak fair bagi kita untuk berdialektika, untuk membicarakan perbedaan di penghujung bahwa besok sudah masuk di hari tenang. Saya ingin Kang Aceh dan juga Kang Eki juga memberikan suatu perspektif positif ya, yang memberikan rasa nyaman dan damai, dan kita akan masuk suatu pesta ya Kang ya. Bagaimana Anda melihat ini seharusnya? Ya, setelah kita hampir 6 bulan ya, baik kampanye atas nama capres cawapres maupun atas nama partai politik pendukung koalisi, tentu kita bisa mencerna, melihat, menelisik dan merenungkan dari sekian banyak tawaran program, dari sekian banyak gagasan yang ditampilkan oleh masing-masing capres cawapres. Masyarakat sekarang dihadapkan pada pilihan. Bagaimanapun Pak Prabowo, Pak Sandi juga adalah orang pilihan. Ya, kedua Tentu tokoh, Pak Jokowi, tokoh bangsa. Pak Kiai Maruf Amin adalah juga tokoh-tokoh yang saya kira juga telah banyak berbuat buat bangsa. Tinggal sekarang masa waktu 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan kita manfaatkan ya untuk kemudian kita mana pilih yang terbaik. Bagi kami gitu sebagai pendukung 01, Pak Jokowi, Abah Kiai Ma'ruf adalah dui tunggal yang saling melengkapi untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Tapi tentu kami berharap bahwa Pilpres, Pileg tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah. Karena kita ingin bahwa bangsa ini dengan Pilpres, Pileg ini menjadi bangsa yang lebih maju. Baik, Kang Eki, sesuatu yang menunjukkan sangat dibutuhkan dengan kondisi bangsa kita yang akan masuk dalam pesta, kita berharap tidak ada gesekan di grassroots tentu saja ya. Demokrasi ini adalah wujud, Pilpres dan Pileg ini wujud demokrasi kita, wujud sila keempat kita, yaitu keadilan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan saya punya keyakinan sebesar-besarnya bangsa Indonesia yang besar ini akan bisa mewujudkan persatuan Indonesia apapun pilihan daripada warga kita. Yang jelas bagi saya sebagai pendukung Eki Al-Muharram PKS, sebagai pendukung Prabowo Sandi, punya sebuah optimis baru bahwa ketika Prabowo Sandi itu menang, insya Allah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia akan terwujud, kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud, dan yang paling penting warga negara Indonesia, marilah kita sama-sama datang kepada TPS dengan penuh sukacita dan damai. Baik, yang terbaik saya doakan untuk Anda Bapak-Bapak, utamanya Kang Eki di Cianjur dan juga Kang Aceh di Bandung Barat. Sukses buat Anda dan juga terima kasih Pangi sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.